Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Brata, kelas MBS 1H, NIM 215211262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan, serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yakni lembaga keuangan bank dan non-bank atau LKPB. Lalu, apa perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank ini? Berdasarkan UU nomor 14 tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang memiliki aktivitas atau kegiatan di bidang keuangan yang berperan untuk menarik uang serta menyalurkan ke masyarakat. Meskipun sama-sama memiliki kegiatan untuk mengelola keuangan, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Secara umum, lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Pengertian lembaga keuangan menurut para ahli. Menurut Kashmir, lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada di bidang keuangan, di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kekayaannya itu terutama dalam berbentuk aset keuangan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Untuk lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan juga menanamkan dananya di dalam surat yang berharga. Lembaga keuangan juga menawarkan berbagai macam jasa keuangan, antaranya jenis tabungan, asuransi, proteksi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan juga mekanisme transfer dana. Menurut Ahmad Rodoni, lembaga keuangan atau financial institution merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan atau financial asset maupun non-financial asset atau aset real. Selanjutnya, manfaat lembaga keuangan. Manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kekurangan ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua, pengalian aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalian aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Kemudian, realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang terakhir, kemudahan transaksi juga memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan. Ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yakni lembaga keuangan bank dan non-bank atau LKPB.
Lalu, apa perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank ini? Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang memiliki aktivitas atau kegiatan di bidang keuangan yang berperan untuk menarik uang serta menyalurkan ke masyarakat, seperti yang telah dijelaskan tadi. Meskipun sama-sama memiliki kegiatan untuk mengelola keuangan, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Secara umum, lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara, lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjam uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank pengkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Selanjutnya yang lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Dari aspek fungsi utamanya, lembaga keuangan bank menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Aktivitas yang dilakukan: jika lembaga keuangan bank, pembukaan rekening tabungan giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Lembaga keuangan non-bank melakukan penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui Menteri Keuangan. Dari aspek pemberian pinjaman, lembaga keuangan bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Dari aspek jenis lembaga keuangan bank, terdapat bank sentral, bank umum, bank kreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, terdapat perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam. Yang terakhir, dari aspek peran, lembaga keuangan bank sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan falas. Lembaga keuangan non-bank berperan sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Selanjutnya, persamaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Persamaan lembaga keuangan bank dan non-bank meski memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki kontribusi yang sama untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik. Lembaga keuangan bank dan non-bank juga sama-sama mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan negara dan menyejahterakan masyarakat. Fungsi dari lembaga keuangan. Setelah memahami definisi dan manfaat lembaga keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa fungsi dan tujuan lembaga tersebut. Meski demikian, fungsinya juga cukup berbeda, tergantung dari jenis lembaganya. Berikut ini beberapa fungsi baik yang merupakan bank maupun non-bank. Setelah memahami definisi dan manfaat lembaga keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa fungsi dan tujuan lembaga tersebut. Meski demikian, fungsinya juga cukup berbeda, tergantung dari jenis lembaganya.
Berikut ini beberapa fungsinya, baik yang merupakan bank maupun non-bank. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat, melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Yang keempat, ada pula Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Contoh lembaga keuangan bank. Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia atau disingkat BI, bertindak sebagai bank sentral yang memiliki peran utama untuk bertanggung jawab menjaga nilai mata uang tetap stabil, baik terhadap barang dan jasa maupun nilai tukar dengan mata uang asing. Selain itu, bank sentral juga berperan dalam mencetak uang, menetapkan suku bunga, memberikan pinjaman, serta menjaga stabilitas keuangan. Berikut ini tugas pokok yang dijalankan bank sentral: menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter dengan mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta mengatur besaran suku bunga acuan, menjaga kelancaran pembayaran dan produksi dengan cara mengeluarkan atau menarik uang yang beredar dengan meningkatkan suku bunga. Yang kedua, bank umum. Bank umum berperan dalam melaksanakan kegiatan keuangan secara konvensional maupun syariah dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank umum juga berperan sebagai perantara antara pihak pemodal dan pihak yang membutuhkan modal sehingga dana bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Contoh bank umum adalah bank BUMN atau swasta yang sudah terdaftar seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan Bank Danamon, dan lain-lain. Bank Pengkreditan Rakyat. Peran bank pengkreditan rakyat pada umumnya sama dengan bank umum. Perbedaannya adalah BPR tidak menyediakan layanan falas dan simpanan giro. Contoh bank perkreditan rakyat yang ada di masyarakat: pertama, bank desa, kemudian bank pasar, bank pegawai, lalu lumbung desa. Tugas pokok dari badan perkreditan rakyat: mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan hingga deposito berjangka, layanan pembiayaan sesuai prinsip syariah, kemudian memberikan kredit untuk usaha. Contoh lembaga keuangan non-bank: koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memiliki peran dalam menyimpan dan memberikan pinjaman ke anggotanya dengan prinsip kekeluargaan dan skalanya lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Berikut ini beberapa contoh koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia, yaitu Koperasi Unit Desa atau disingkat KUD, Koperasi Serba Usaha atau disingkat KSU, dan Koperasi Pasar. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan proteksi keuangan berupa ganti rugi atas risiko yang dialami nasabah. Perusahaan asuransi juga menghimpun dana dari nasabahnya dalam bentuk premi yang disetorkan setiap bulan atau tahun sesuai dengan jenis asuransi yang dipilih. Contoh produk yang disediakan perusahaan asuransi adalah asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, hingga asuransi properti. Yang ketiga, lembaga gadai adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan dengan jaminan barang berharga dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain layanan gadai, ada beberapa lembaga gadai yang menyediakan layanan investasi seperti tabungan emas hingga pembelian logam mulia. Yang keempat, perusahaan pasar modal. Perusahaan pasar modal adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk jual beli surat berharga, saham, dan obligasi. Pasar modal juga menjadi perantara antara pencari modal dan pemodal untuk bertransaksi. Perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberi layanan keuangan jaminan masa tua dengan memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk persiapan pensiun. Dana yang dihimpun ini akan diberikan kembali pada individu di masa pensiun nanti. Yang terakhir, leasing adalah perusahaan sewa guna usaha dengan layanan berupa pembiayaan barang berharga,
dan kendaraan dengan metode pembayaran angsuran. Sistem yang biasa digunakan untuk leasing yaitu pembelian dengan angsuran dan digabung dengan sewa kontrak. Berikut ini beberapa contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia, yaitu PT Summit Auto Finance, PT Federal International Finance atau FIF, PT Indomobil Finance dan PT BFI Finance dan PT Adira Dinamika Multifinance. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.